Shalom. Shalom. Ya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kau Allah yang terbesar, Kau Allah yang termulia. Ada satupun, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan ku kan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak.
Haleluya Yesus. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan buat kami, untuk kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, di mana kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau yang layak disembah oleh umat-Mu, Engkau yang layak disembah oleh ciptaan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan satu kerinduan untuk menyembah Engkau, untuk mengalami pertemuan dengan Engkau, dan mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau, dan menikmati sukacita bersama dengan Engkau dan bersama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, biarlah ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami menjadi penyembahan yang menyenangkan hati-Mu, yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang ada. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga hati kami sepenuhnya hanya tertuju kepada Engkau. Roh kami tertuju kepada Engkau dan mengalami pertemuan, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan membawa pemulihan dari Tuhan. Kami yang datang dengan beban yang berat akan pulang dengan membawa kelegaan dan sukacita dan kemenangan. Kami yang datang dengan iman yang goyah akan pulang dengan iman yang teguh dan hidup melangkah bersama dengan Engkau, dan kemenangan menjadi bagian kami karena kami bertemu dengan Engkau. Kami percaya di mana ada pertemuan, di mana ada jamahan Tuhan, akan ada sukacita yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, beracaralah bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, permudah dan percepat langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, dan kami boleh bersama-sama menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, lingkungan gereja ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan, dan kami semua akan menikmati sukacita surgawi karena Tuhan melawat kami. Beracaralah ya Tuhan, karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Iya, saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita hari ini. Haleluya. Semua orang-orang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nyalakan apimu. Jangan biarkan roh kita padam. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa mati kalampas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kita belajar pujian ini, amin. Biarlah nyalakan api Tuhan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi
namanya. Serukan ajaib namanya. Mari Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan yuk. Saya mau dengar sebelah sini. Katakan oh 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 oh. Sebelah sini oh 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 oh. Haleluya. Oh 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 oh. Mari Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu Tuhan. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Haleluya. Yes. Kita bebas, amin. Kita dimerdekakan oleh Tuhan, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas tangannya. Ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas. Dia tinggal di dalamku, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasanya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Saya pernah berduduk kembali. Amin. Semua bersukacita, amin. Mari siapkan hatimu untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik dan setia. Kau yang selalu menjaga kami Tuhan. Kau yang selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu
selalu menolong kami Tuhan. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, dalam keadaan apapun Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Hanya kepadamu hati kami tertuju Tuhan. Biarkanlah jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, selalu menaruh pengharapan hanya kepada Engkau, bukan hanya kepada dunia ini Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang gagah perkasa, yang sanggup menolong kami di dalam segala situasi apapun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami tidak pura-pura menolong kami, tetapi Tuhan kami sungguh-sungguh menolong kami. Tuhan kami tidak pura-pura mati di atas kayu salib Tuhan, tetapi Dia sungguh-sungguh mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Dan ketika kami merdeka, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sama, dan kami dibebaskan karena Tuhan telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam satu tema, kemerdekaan di dalam Kristus. Masih tema yang sama, amin. Tetapi kita punya pandangan yang akan membawa kita supaya ketika kita menjadi orang Kristen, hidup kita harus diperbaharui dari hari ke hari, amin. Hidup kita harus diubahkan. Ya, berapa lama kita menjadi orang Kristen, sampai hari ini kita harus mempunyai paradigma yang berubah. Kalau dulu kita hidup dalam manusia lama, sekarang kita hidup dalam manusia baru, amin. Kalau dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup dalam cara-cara dunia ini. Sekarang ketika kita mengenal Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam cara-cara dunia ini. Kita hidup di dalam sebuah ciptaan yang baru, karakter yang baru, tabiat yang baru, sifat-sifat Allah yang baru. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, amin Bapak Ibu. Kita akan buka bersama-sama dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Akan mulai dengan ayat ini, Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai pada ayat pertama dan ayat yang ke-13. Kita loncat. Kita akan baca bersama-sama dalam ayat yang pertama. Di screen saya sudah boleh ditayangkan. Kita baca sama-sama ayat yang pertama, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Baik, kemerdekaan di dalam Kristus. Kita bersyukur bangsa kita sudah merayakan ulang tahun kemerdekaan 77 tahun yang lalu, amin. Dan kita perlu bangga karena bangsa kita sejak merdeka sampai hari ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau tahun 1945 bangsa kita garis kemiskinannya ada di angka 99% katanya. Ya, kalau saudara sempat lihat berita bahwa tahun 45 kemiskinan itu sekitar 99%. 1% orang kaya, 99% orang miskin. Nah, masuk ke tahun 1966, 65 itu mulai berkurang. 45% orang kaya, 45% sisanya itu orang-orang hidup garis kemiskinan. Sekarang tinggal kurang lebih sekitar 9% di dalam garis kemiskinan. Dulu orang sekolah susah, betul? Dulu zaman kita orang sekolah susah, saudara. Kita pergi ke sekolah jalan kaki, kita pergi ke sekolah tanpa kendaraan, pergi harus berkilo-kilometer, ada yang nyebrang sungai, ada yang nyebrang mungkin jalan-jalan yang susah ya, jembatan yang rusak, susah sekali. Sekarang saudara, anak-anak kita boleh menikmati sarana prasarana fasilitas yang sangat baik.
bahkan boleh memilih sekolah-sekolah yang baik di bangsa ini. Itu karena kita sudah hidup dalam kemerdekaan. Karena itu kita perlu bersyukur. Tetapi itu kemerdekaan secara fisik, kemerdekaan yang memang itu kita raih di bangsa ini karena bangsa kita berjuang untuk meraih kemerdekaan itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana saya dan saudara mengalami namanya kemerdekaan secara karakter, kemerdekaan secara tabiat manusia. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang Kristen yang merdeka di dalam sikap dan karakter kita? Kita lihat kata Paulus di sini katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi saudara-saudara harus sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Bukan orang Kristen yang hidup di dalam perbudakan dosa. Kita hidup, kalau dulu kita rajin berbuat dosa, sebelum kita mengenal Tuhan kita rajin berbuat dosa. Sekarang setelah kita mengenal Tuhan, dosa sudah tidak lagi kita lakukan. Amin. Dosa tidak lagi kita buat oleh karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa saya dan saudara supaya kita dibebaskan. Kita sepantasnya orang-orang yang dihukum oleh karena kita hidup di dalam kecemaran, kita hidup di dalam hawa nafsu, kita hidup di dalam kemarahan, kita hidup di dalam iri hati. Apalagi karakter-karakter yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Banyak orang Kristen mereka masih membawa kuk perhambaan, diperhamba oleh dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 19 dikatakan keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu kata firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan mengerikan sekali, masih banyak orang Kristen hari Minggu mereka bergereja, tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang cemar. Mereka masih melakukan hal-hal yang cabul. Mereka masih melakukan hal-hal yang jahat di matanya Tuhan. Alkitab mencatat mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan menakut-nakuti, tapi saudara baca di Alkitab, teliti Alkitab. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, mari kita melakukan apa yang menjadi kesenangan hatinya Tuhan. Amin. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya dan saudara telah dipanggil untuk merdeka, telah dibebaskan dari dosa, telah dibebaskan dari segala penghukuman oleh karena cinta kasih Tuhan di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia pura-pura mati di atas kayu salib. Dia tidak pura-pura mengampuni dosa saya dan saudara, tetapi dia sungguh-sungguh mengampuni dosa saya dan saudara. Amin. Kita harus bangga. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pura-pura mati di atas kayu salib, tapi dia sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Amin. Dia tidak pura-pura mengampuni dosamu, dosa saya. Tidak. Dia sungguh-sungguh mengampuni dosa saya dan saudara. Yesus tidak membuat kepura-puraan. Yesus tidak munafik mengampuni dosa kita. Kadang-kadang kita yang pura-pura mencintai Tuhan, tetapi sungguhnya hati kita jauh daripada Tuhan, dan menyedihkan saudara. Hari ini mari kita mengambil sebuah komitmen yang baru. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh hidup di dalam tangan-Mu Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh hidup di dalam perintah-Mu Tuhan. Karena ketika kita melakukan perintah Tuhan, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara mau melakukan perintah Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu
adalah jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat-jemaat yang takut Tuhan, jemaat-jemaat yang mencintai Tuhan. Tetapi mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita, karena Tuhan mau kita tidak hanya pura-pura merdeka, tetapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Mari kita lihat apakah ciri-ciri orang yang hidup di dalam manusia lama atau yang hidup masih belum mengalami kemerdekaan. Ya, manusia lama, orang yang hidup dalam manusia lama itu pikirannya masih sia-sia. Ya. Pikirannya masih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pikirannya masih diisi dengan sampah. Ya. Isi dengan hal-hal yang jahat. Ya, mereka datang bergereja. Kalau anak muda datang ke gereja, bagaimana dia datang ke gereja terus dilihat kiri dan lihat kanan, siapa yang dia bisa pacarin di dalam gereja. Nah, itu pikiran sia-sia. Motivasi dia datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan, tetapi untuk mencari pasangan, mencari jodoh. Terus dia melakukan itu sebagai sebuah hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Atau orang datang bergereja, bagaimana dia melihat, oh ada orang kaya dalam gereja ini, bagaimana dia bisa membuat mengambil keuntungan dari orang kaya itu. Nah, itu juga pikiran yang sia-sia, dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Itu namanya pikiran sia-sia. Pikirannya itu berusaha untuk memikirkan hal-hal yang jahat, untuk mencelakakan mungkin saudaranya, temannya, keluarganya. Itu namanya manusia lama. Orang ini masih hidup di dalam manusia lama. Kemudian perasaannya tumpul. Perasaannya tumpul begini Bapak Ibu, contoh. Orang lain menikmati hadiratnya Tuhan. Orang lain menikmati kasih Tuhan. Orang lain menyembah Tuhan. Orang lain sungguh-sungguh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi orang ini enggak. Orang ini tidak pernah mengalami yang namanya dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Dia biasa-biasa saja. Meskipun dia sudah lama bergereja, dia sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan apapun itu bagi dia tidak ada sesuatu yang membuat dia berubah. Nah, itu namanya perasaannya tumpul. Hati-hati dengan ini saudara. Secara tidak sadar kadang-kadang mungkin kita memiliki tabiat ini, sifat ini, watak ini. Orang lain teman di samping kanan kita sedang menyembah Tuhan, bahkan dijamah Roh Kudus dan mereka menangis karena dijamah oleh Tuhan. Tetapi orang yang perasaannya tumpul, dia tidak seperti itu. Dia tengok kiri, tengok kanan, terus dia tidak mengalami apa-apa. Itu namanya perasaannya tumpul. Manusia lama hidupnya, hawa nafsu. Orang ini masih dulu hawa nafsunya, hawa nafsu dunia ini. Dia tidak lagi mengejar apa yang menjadi keinginannya Tuhan, tetapi dia mengejar apa yang menjadi keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. Itu manusia lama. Mari kita periksa diri saya, diri saudara. Apakah kita masih hidup di dalam manusia lama ini? Kalau kita masih hidup dalam manusia lama, mari kita sama-sama bertobat. Kita meninggalkan manusia lama kita dan hidup dalam manusia baru. Bukankah firman Tuhan berkata, tetapi kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sangat-sangat jelas buat saya dan saudara. Yang menyedihkan ada banyak orang Kristen, mereka masih bermain-main dengan manusia lama mereka. Hari Minggu mereka bisa datang ke gereja, tetapi setelah mereka pulang dari gereja, mereka kembali kepada manusia malah. Mereka kembali kepada cara hidup yang lama. Dan itu mendukakan hatinya Tuhan. Kalau itu masih ada dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita bertobat hari ini. Jangan besok. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Amin. Kita harus bertobat. Itu manusia lama. Mari kita lihat apakah ciri-ciri manusia baru. Nah, saya berharap saudara-saudara hidup di dalam manusia baru. Dalam Efesus pasal yang keempat, saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bergantian supaya kita tahu bahwa apakah saudara-saudara ini sudah hidup di dalam manusia baru atau masih hidup di dalam manusia lama.
Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Saya akan baca ayat 8, saya mulai dari ayat yang ke-17 saja ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia. Bantu saya ayat 18, silakan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Terus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Itu manusia baru. Nah, manusia baru itu dia harus mendengarkan Injil Kristus. Dulu kita hidup dalam manusia lama. Setelah kita menerima Yesus, menerima Injil Kristus, maka harusnya kita hidup di dalam pengertian yang baru. Kita hidup di dalam manusia yang baru. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya tidak meragukan kekristenan saudara. Ya. Karena saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Kita harus bersyukur. Ada sekitar 6 miliar penduduk di dunia ini, sepertiganya adalah orang-orang pilihan Allah. Dan tidak semua orang mengalami yang namanya kasih karunia Allah. 2/3 adalah orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Saudara adalah orang-orang pilihan, saya adalah orang-orang pilihan Allah. Dan kita harus menggunakan sebagai orang pilihan Allah ini untuk hidup di dalam hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Jangan menyia-nyiakan panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Saudara sudah pernah mendengar Injil dan hari ini saudara ada di sini karena Injil. Amin. Saudara, manusia baru, ciri-ciri dia harus menerima yang namanya pengajaran yang benar. Itulah sebabnya gereja selalu mendorong jemaat untuk mengikuti ajaran kegiatan-kegiatan KKA. Ya. Ya, di mana-mana ada KKA di sini. Kalau di tempat kita namanya life group, komsel. Nah, dia harus untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar. Karena sekarang ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan gereja, jemaat harus mengikuti pengajaran-pengajaran Alkitabiah. Ada banyak sekte-sekte, saksi-saksi, bahkan di kota Bogor ini ada namanya saksi-saksi. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin meleset dari itu, pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan saya dan saudara. Tetapi kita bersyukur kita punya pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah, pengajaran-pengajaran yang benar dalam gereja ini. Amin. Yang berikutnya, perbaharui roh dan pikiran kita. Roh kita harus diperbarui. Amin. Roh kita ini, Paulus katakan begini, manusia dagingku itu makin merosot dari hari ke hari, tetapi manusia batinku, manusia rohku diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Jadi saudara-saudara, meskipun usia kita terus bertambah, usia kita terus bertambah banyak, manusia daging kita makin merosot, makin lemah, tetapi manusia roh kita harus diperbarui dari hari ke hari. Kemudian membuang dusta. Ya, banyak orang suka berdusta. Ya. Nah, kita harus
membuang tabiat itu. Kita suka berbohong dengan teman kita. Kita suka berbohong mungkin dengan sesama jemaat. Kita mungkin berbohong mungkin dengan keluarga kita, berbohong mungkin dengan teman kerja kita. Kita harus menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Amin. Menjadi orang-orang yang berintegritas dalam pekerjaanmu, berintegritas dalam pelayananmu, berintegritas dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Itu adalah karakter manusia baru. Kenapa sekarang ada banyak orang yang tidak dapat diandalkan di dalam sebuah pekerjaan, tidak dapat diandalkan di dalam sebuah perusahaan, tidak dapat diandalkan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya korporat bersama-sama. Kenapa? Karena mungkin orang ini masih hidup di dalam tabiat manusia lama, tidak dapat diandalkan. Dia hanya bisa berdusta, bisa bohong, tipu sana, tipu sini. Dan itu bukan tabiat manusia baru, tetapi itu adalah tabiat manusia lama. Amin. Saudara-saudara, bukan lagi hidup dalam tabiat manusia lama, tapi hidup dalam tabiat manusia baru. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Masa sih sesama anggota kita dusta? Masa sih kita sesama anggota gereja, sesama anggota KKA, sesama anggota life group mungkin, sesama teman, sesama keluarga, masa sih kita rela untuk bohongin dia demi kepentingan saya dan saudara? Masa sih kita bohongin gembalamu, atau masa sih kita bohongin pelayan-pelayan Tuhan, atau masa sih kita bohongin orang-orang yang ada di sekitar kita hanya untuk kepentingan daging ini? Kalau kita masih ada tabiat itu, mari buang semua dan kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Jangan berbuat dosa ketika kita marah. Marah boleh enggak marah? Boleh ya? Yesus saja marah. Waktu dia lihat di Bait Allah ada orang yang berjualan, dia marah. Bahkan dia bukan cuma marah. Ya, meja-meja, kursi-kursi diangkat, dijungkir balikan oleh karena Tuhan tidak mau rumahnya dijadikan sarang penyamun. Boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Saudara boleh marah dengan anak-anakmu, dengan suami, dengan istri, dengan siapapun yang ada, boleh, tetapi jangan berbuat dosa. Jangan menginginkan kematiannya, jangan mencelakakan, jangan membuat dia cedera. Jangan berbuat dosa. Tetapi kita marah ada alasan, karena mungkin dia melanggar firman Tuhan. Jangan tersinggung kalau ditegur sama gembalamu. Jangan tersinggung kalau ditegur oleh ketua KKA-mu. Jangan tersinggung atau jangan marah kalau ditegur oleh pemimpin puji-pujian atau ditegur oleh tim musik, karena mungkin kita telat latihan atau mungkin kita tidak disiplin di dalam kita melayani Tuhan. Jangan kita marah, jangan kita tersinggung. Itu merupakan sesuatu yang sangat baik supaya kita hidup lebih berdisiplin lagi. Jangan marah kalau ditegur oleh dosenmu yang kuliah, oleh orang-orang yang sedang belajar saat ini. Jangan marah, karena itu untuk kebaikan saudara-saudara. Apa kata Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 dan ke-9? Sebentar lagi saya selesai. Lupakanlah masa lalu dan hidup di masa kini. Amin. Kita baca sama-sama dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Bisa ditayangkan. Kita baca sama-sama, saya ingin jemaat bisa aktif untuk membaca. Lupakan masa lalu dan hidup di masa kini. Kita baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri,
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Lupakan masa lalu, hidup di masa kini. Jangan hidup lagi ke masa lalu. Amin. Jangan lupa. Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus, saudara sudah tahu ceritanya, hidupnya bagaimana. Dulu dia orang yang memberontak kepada Tuhan, menganiaya jemaat Tuhan, bahkan membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, dia mengatakan, aku melupakan apa yang menjadi keuntunganku pada masa laluku dan hidup dalam masa kini, hidup dalam ciptaan yang baru. Apa yang menjadi kebanggaan saudara pada masa lalu? Ketenarankah? Kekayaankah? Apa yang menjadi kebanggaan kita? Popularitas kah? Kalau itu yang menjadi kebanggaanmu dan engkau melupakan Tuhan, maka lupakan itu. Sekarang kita hidup di dalam manusia baru. Amin. Paulus jelas katakan, aku melupakan semua yang ada di belakangku, dan itu kuanggap sebagai sampah. Bahasanya masih sopan itu, sampah saudara. Dalam terjemahan yang lain dikatakan itu kotoran, maaf kata, itu kotoran anjing, dibilang begitu. Paulus mengatakan itu kuanggap sebagai sebuah kotoran. Apa yang menjadi keuntungan kita, apa yang menjadi masa lalu kita, itu adalah kotoran, adalah sampah. Dan sekarang kita hidup di dalam apa? Manusia baru. Amin. Gak ada yang kita bisa banggakan. Kita cuma bangga karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita harus bangga. Tuhan telah melepaskan kita. Bahkan Paulus katakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 ayat 14. Saudara-saudara, aku berdiri, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dia melupakan masa lalunya dan dia hidup pada masa kini. Amin. Katakan kepada dirimu, lupakan masa lalu, hidup di masa kini. Jangan hidup di masa lalu terus. Oh dulu saya orang hebat. Oh dulu saya jangan. Kita hidup di masa kini, hidup di dalam ciptaan yang baru. Amin. Ayat terakhir, 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan tutup dengan ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Jemaat Tuhan, saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Lupakanlah masa lama, hidup di masa saat ini. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Gak usah ingat terlalu banyak materi yang saya sampaikan. Saudara cukup ingat, saya harus hidup menjadi ciptaan yang baru setiap hari. Amin. Menjadi ciptaan yang baru. Katakan, menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Sekali lagi, menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Ya, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Sampai Tuhan datang. Melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Melayani sesama. Itu tujuan hidup kita saat ini. Amin. Itu tujuan hidup kita. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia.
Jangan kita membuang-buang waktu hanya untuk perkara-perkara untuk yang tidak terlalu berguna. Tetapi mari kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama. Saudara mau itu? Amin. Gak ada pilihan saudara. Hidup kita ini cuma sebentar. Betul ya? Hidup kita ini sebentar. Mari kita pergunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Amin buat firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa ku mencintaimu Tuhan. Bapa, ubah hidupku, ubah hatiku Tuhan, menjadi baru sama seperti Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Mungkin saya minta bantuan dari singer. Ya refnya Bapa, ubah hatiku, ubah hidupku. Bapa
kami, Kau membantu bejana hidup kami. bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, Bapa sentuh hatiku. Yes God, sentuh hati gerejamu ya Tuhan. Ubah hidup jemaatmu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi ciptaan yang baru. Haleluya Tuhan. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita mengambil sebuah komitmen yang baru kepada Tuhan. Mungkin kita sering berbalik kepada manusia lama. Kita hidup di dalam pikiran yang sia-sia. Perasaan kita kadang-kadang tumpul. Bahkan kita mungkin sering hidup dalam hawa nafsu kita. Itu adalah manusia lama. Kuburkan semuanya itu. Dan kita mau hidup di dalam manusia baru. Mendengarkan Injil Kristus. Menerima pengajaran-pengajaran yang benar. Memperbaharui roh dan pikiran kita. Kita membuang dusta. Karena kita adalah sesama anggota. Tidak berbuat dosa ketika kita marah. Melupakan masa lalu dan hidup di masa kini. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan kuanggap sampah, kata firman Tuhan, dan hidup di hadapan Tuhan dengan jujur, dengan berintegritas, dapat diandalkan, dapat dipercaya oleh Tuhan, dapat dipercaya oleh sesama, dapat dipercaya oleh atasan, dapat dipercaya oleh pimpinan, dapat dipercaya oleh gembala, dapat dipercaya oleh ketua-ketua KKH, dapat dipercaya oleh teman-teman kita, dapat dipercaya oleh dosen, dapat dipercaya oleh guru, dapat dipercaya karena kita hidup di dalam ciptaan yang baru, di dalam manusia baru, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sekarang sedang mengalami pergumulan apapun Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Engkau buka jalan ketika mereka tidak ada jalan. Engkau berikan hikmat ketika mereka harus mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini Tuhan. Engkau berikan kepada mereka kecerdasan-kecerdasan secara intelektual, kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara emosional Tuhan. Supaya jemaat-Mu tidak hidup di dalam manusia lama, tetapi hidup di dalam kecerdasan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kami adalah produk manusia baru Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam manusia lama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat refnya lagu ini dan saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Bapa sentuh hatiku. Sentuh hatiku.
Tuhan buat hari ini. Biarlah kasih-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kasih itu juga dapat kami alirkan kepada sesama kami, yang terus-menerus mengalir, yang tidak pernah berhenti. Biarlah Tuhan yang sudah memerdekakan kami akan terus menolong kami, sehingga kami akan hidup menggambarkan orang-orang yang sudah dimerdekakan dan tidak lagi menyerahkan kehidupan kami untuk diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan kami yang membawa kami kepada kehancuran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami adalah orang yang sudah dimerdekakan, dan kami adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, sehingga kami akan hidup dan menurut manusia lama, manusia baru kami yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini, baik yang ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami dan terus menolong kami, memampukan kami untuk terus berkemenangan hari lepas hari, terus berjaga-jaga menggunakan selengkap senjata Allah supaya kami dapat tetap bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya hanya bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sudah melawat kami, sehingga kami yang datang dengan beban yang berat akan pulang dengan kelegaan karena Tuhan melawat kami. Yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan sukacita, dan kami akan dimerdekakan, kami akan dibebaskan dari sakit penyakit, dan kami berkemenangan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terus berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, apapun keadaan mereka, Engkau adalah jawaban bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami pemerintah yang Tuhan sudah pilih, dan Tuhan juga yang akan memimpin mereka, memberi hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk rencana perayaan Natal dan pemilihan panitia. Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menunjuk orang yang terbaik menurut pandangan-Mu untuk menjadi ketua panitia Natal pada tahun ini. Kami serahkan seluruh rencana ini ke dalam tangan-Mu, baik itu Natal umum, Natal sekolah minggu, Natal tunas remaja dan kaum muda. Semuanya kami serahkan ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami yang hari Senin besok akan menghadapi ujian. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri hikmat kepada mereka, beri mereka ketekunan agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk ujian, dan mereka dapat melaksanakan ujian dengan jujur dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
pagi Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.